Suatu malam ada seorang fakir miskin mengetuk pintu rumah salah seorang ulama. Lalu sang ulama ini bertanya kepada istrinya tentang sesuatu yang kiranya bisa diberikan kepada si fakir yang datang ini. Otomatis ketika seorang fakir datang mengetuk pintu, dia ingin meminta sesuatu, bantuan. Maka sang ulama bertanya kepada istrinya, adakah sesuatu yang bisa diberikan kepada si fakir ini, wahai istriku? Kata istrinya, kita sedang tidak memiliki apa-apa kecuali 10 butir telur ayam. Tidak ada lain, beras tidak ada, pokoknya hanya 10 butir telur ayam. Kata sang suami, ya sudah, berikanlah butir-butir telur ayam itu kepada si fakir yang datang ini. Maka si istri salehah ini beranjak menuruti perintah sang suami. Dia pungut, dia ambil butir-butir telur ayam tadi dan diberikan kepada si fakir sebanyak 9 butir. Padahal dia punya berapa? 10 butir. 9 butir diberikan kepada si fakir itu. 1 butir telur ayam disisakan buat persediaan makan anaknya esok hari. Hanya 1 yang disisakan. Kalau kita barangkali hanya 1 yang diberikan. 9 yang disisakan. Atau mungkin separuh-separuh. Ini 9 butir yang diberikan dan 1 yang disisakan. Setelah si fakir beranjak pergi meninggalkan kedua kediaman rumah mereka, setelah tidak lama berikutnya datang seorang tamu dengan membawa 90 dinar emas. Jumlah yang cukup banyak, Allah Akbar. Sang alim akhirnya bertanya kepada istrinya, wahai istriku, berapa butir telur ya ayam yang sudah kau berikan kepada si fakir tadi? Kata istrinya, 9 butir. Oleh karenanya kita mendapat ganti, kata sang alim, oleh karenanya kita mendapatkan ganti dari Allah sebanyak 90 dinar. Sebab satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Andaikan 10 butir telur ayam yang diberikan, maka kita akan mendapat 100 dinar emas. Jumlah yang cukup banyak untuk membeli butiran-butiran telur ayam. Allah ganti dengan jumlah yang lebih banyak. Kisah ini adalah sampel, contoh nyata bahwa sedekah itu membuahkan keberkahan. Dan qadar Allah, dengan takdir Allah, dalam kisah ini Allah menjadikan barokah sedekah begitu nyata dan bisa dihitung dengan rumus matematika. Di mana satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Karena 9 butir telur ayam yang diberikan, maka mendapat 90 dinar emas. Sekalipun memang tidak selalunya reward atau ganti dari Allah itu bisa diindra oleh kasat mata manusia. Tidak selalu bisa dilihat oleh kita. Tidak selalu bisa kemudian kita dapat langsung balasan dari Allah itu. Tetapi yang pasti bahwa orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala asal ikhlas dalam bersedekah karenanya. Sekilas Bapak Ibu, ketika seseorang bersedekah kepada seorang fakir, seolah-olah yang mendapatkan manfaat besar dan untung banyak, yang bisa mendapat manfaat itu adalah si fakir itu sendiri. Tapi ternyata tidak. Justru orang yang bersedekah akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sedekah yang ia keluarkan, lebih besar dari keuntungan si fakir yang menerima sedekah itu. Maka tidak terlalu berlebihan kalau kemudian kita simpulkan bahwa kepentingan dan kebutuhan kita untuk bersedekah itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan si fakir atau miskin terhadap harta yang kita sedekahkan itu. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 272, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dan harta apa saja yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka faedahnya, manfaatnya akan kembali kepada dirimu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kamu telah berbuat baik, maka sungguh kamu sebenarnya telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya berbuat baik pada diri sendiri. Ayat ini menjadi kaidah umum untuk segala bentuk kebaikan, termasuk barakah sedekah itu sendiri. Nabi SAW juga di dalam riwayat Muslim menyatakan bahwa mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Maka Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim memberikan penjelasan makna tidak berkurang dalam hadis Nabi ini. Apa maksudnya? Imam An-Nawawi menyatakan paling tidak makna tidak berkurang ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama,
bahwa harta itu tidak berkurang karena sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan keberkahan itu boleh jadi madarat atau sesuatu yang dibenci oleh orang yang bersedekah ini akhirnya Allah hilangkan, Allah lenyapkan. Maka sekalipun secara fisik harta boleh jadi berkurang, tetapi telah tergantikan oleh barokah yang Allah berikan berupa madarat yang dikhawatirkan oleh seseorang, Allah lenyapkan, Allah tiadakan. Ini pengertian yang pertama. Dengan itu tidak berkurang harta. Secara fisik boleh jadi memang berkurang, tetapi karena ada ganti yang lebih besar seperti madarat. Barangkali kalau seorang karena sedekahnya pagi-pagi buta, kemudian dalam catatan takdir Allah siang harinya kecelakaan. Karena sedekah pagi-pagi akhirnya tidak jadi kecelakaan. Kalaulah kecelakaan, tidak ada apa-apanya, tidak kena apa-apa, nggak masalah, nggak sakit, nggak apa-apa, nggak luka dan seterusnya. Kenapa? Karena sedekah yang ia keluarkan. Madarat Allah hilangkan, sekalipun takdirnya demikian hebat. Tabrakan beruntun umpamanya. Tapi Allah selamatkan dia. Harta boleh jadi secara fisik berkurang, tapi telah tergantikan oleh keberkahan berupa madarat yang dicegah oleh Allah itu. Dan Allah berkehendak atas segala sesuatunya. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, boleh jadi secara fisik berkurang, tetapi ganti berupa pahala yang Allah berikan nanti di akhirat itu jauh lebih besar, lebih banyak dari nominal sedekah yang dikeluarkan oleh seorang tadi. Barangkali seorang bersedekah dari nominal harta di tabungan 1 juta, 100 ribu ia keluarkan. Tinggal 100, 900. Berkurang secara fisik, secara zat. Tetapi 100 ribu yang dia keluarkan, dia sedekahkan di jalan Allah itu, nanti ganti dari Allah itu lebih besar dan lebih banyak dari sekedar 100 ribu yang ia keluarkan. Maka dengan itu tidak berkurang harta itu, kata Nabi. Nabi juga menguatkan dalam hadis yang lain sebagai satu bentuk pengabulan Allah terhadap doa-doa para malaikat. Di mana setiap pagi malaikat ada 2 yang menghampiri setiap manusia. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilan." Tiada pagi menyambut manusia kecuali ada 2 malaikat turun menghampirinya. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Satu malaikat berdoa, ya Allah, beri ganti kebaikan, keberkahan buat yang mau bersedekah. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, beri ganti kebangkrutan, kerugian bagi yang tidak mau bersedekah. Maka dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, para salafus saleh terdahulu itu gemar sekali bersedekah pagi-pagi buta. Bahkan sebelum manusia pada bangun, mereka gemar bersedekah. Bahkan ada seorang yang kemudian membawa sekarung gandum atau makanan, di pundaknya dibawa, digotong, dibawa, hingga ditempatkan, diletakkan di depan rumah seorang yang fakir, miskin, janda, dan seterusnya. Sampai yang diberi pun tidak tahu itu dari mana. Sedekah tidak diketahui oleh orang lain. Secara sembunyi-sembunyi dia bersedekah. Mereka senang sekali bersedekah tidak diketahui oleh orang lain. Beda dengan hari ini. Orang senang justru kalau sedekahnya disebut di pengumuman Idul Fitri umpamanya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Maka mereka gemar sedekah pagi-pagi. Karena ada kesempatan untuk mendapat peluang doa satu malaikat tadi. Ya Allah, beri ganti kebaikan, keberkahan buat orang yang mau bersedekah. Nah, mereka mau menepati itu, kiranya dapat bertepatan dengan doanya malaikat. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Allah itu tidak akan pernah menjadikan orang yang berderma menjadi pailit atau bangkrut. Bahkan sebaliknya, keberkahan akan disandang oleh orang-orang yang dermawan. Kenapa demikian? Karena logika iman menyatakan bahwa sedekah itu adalah investasi di sisi Allah, dan yang namanya investasi, nanam modal di sisi Allah itu pasti membawa keberuntungan, mustahil rugi. Bagaimana bisa rugi sedang yang mengelola langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha bisa dipercaya,
Zat yang mengatur segala urusan hamba-hambanya, bahkan yang membagi rizki kepada setiap hambanya. Bagaimana bisa rugi? Mari kita simak jaminan Allah dalam Quran, dalam surat Al-Hadid ayat 11. Jaminan Allah terhadap orang-orang yang mau investasi dan sedekah atau infak di jalannya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Allah membahasakan dengan bahasa siapa yang mau memberi pinjaman, padahal Allah kaya. Allah tidak butuh pinjaman hambanya. Tapi Allah memberi stimulan, rangsangan kepada hamba-hambanya untuk termotivasi dengan tawaran berupa investasi dan beri pinjaman kepadanya. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan balasan atas pinjamannya itu. Dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi, dalam riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Di sini Allah ingin menyatakan secara tegas, Anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik. Berinfaklah hai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Sekalipun hebatnya janji Allah dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi, tapi tidak semua muslim itu kemudian percaya dengan itu semua. Apa iya ya? Kalau kemudian bersedekah dapat ganti seperti itu, seperti yang dicontohkan dan seperti dikisahkan. Kadang masih ragu kita terhadap tawaran dari Allah Subhanahu wa taala itu. Anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik. Berinfaklah ya anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Allah telah berjanji dalam hadis qudsinya. Tapi memang sekali lagi harus kita pahami bahwa ganti dari Allah tidak selalu langsung kita bisa terima. Karena ada kalanya Allah langsung berikan ganti yang sama atau lebih banyak. Atau kalau tidak Allah cegah satu madarat, atau kalau tidak ada manfaat dunia, nanti Allah tangguhkan dan dia dapat ambil di kehidupan akhiratnya. Tidak ada rugi selagi seorang bersedekah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak ada orang jatuh miskin gara-gara overdosis dalam berderma dan bersedekah. Karena Allah telah berfirman dalam Quran dan juga dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi. Begitu tegasnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Barakah sedekah itu tidak hanya mendatangkan manfaat yang diharapkan oleh seorang hamba. Tapi kadang juga sekali lagi bisa mencegah madarat yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Jadi seakan-akan sedekah yang ia keluarkan menjadi tebusan atas suatu bahaya yang mengancam dirinya. Makanya pernah Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan satu kisah yang dilakukan dan diserukan oleh Nabi Yahya bin Zakaria ketika Nabi Yahya bin Zakaria berdakwah kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Yahya kepada Bani Israel? Nabi Yahya bilang, wahai Bani Israel, aku memerintahkan kepada kalian 5 perkara. Salah satunya bersedekah dan berinfaklah kalian. Karena perumpamaan sedekah itu seperti seorang yang ditawan oleh musuh. Ketika musuh sudah memegang lehernya, hendak memenggalnya, maka sedekah yang ia keluarkan akhirnya berkata, saya menebus diri ini dari kalian dengan harta sekian dan sekian sesuai sedekah yang ia keluarkan. Akhirnya dia bebas, selamat dari musuh-musuh. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang madarat yang dikhawatirkan Allah jadikan hilang. Allah ganti. Bahkan yang lebih dari itu adalah kisah menarik. Seorang laki-laki yang sakit di lututnya, keluar darah dan nanah selama 7 tahun. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Syakik rahimahullah. Ketika ada seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Mubarak. Laki-laki ini bertanya kepada
sang guru, sang alim Abdullah bin Mubarak. Wahai tuan guru, saya telah sakit 7 tahun lamanya, keluar darah dan nanah dari lutut. Sudah berbagai macam pengobatan saya jalani, berbagai macam tabib bahkan saya sambangi. Kesana kemari saya sudah berobat, tapi belum Allah beri kesembuhan pada luka dan sakit ini. Wahai tuan guru, apa nasihat tuan? Barangkali kalau kita bilang sabar, ya mudah untuk mengucapkan, tapi menjalaninya begitu berat, luar biasa. Apa kata sang Abdullah bin Mubarak? Baik, pergilah. Cari sebuah kampung yang kekurangan air. Gali sebuah sumur. Mudah-mudahan setelah sekian lama kamu gali, sumur itu keluar airnya dan airnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mudah-mudahan seketika itu lukamu sembuh. Dan benar, laki-laki ini akhirnya menuruti perintah sang guru, sang alim tadi. Dia cari kampung yang kekeringan air, kekurangan air. Dia gali, sekalipun barangkali masyarakat situ sudah mencoba berkali-kali menggali, nggak dapat air. Dia gali, akhirnya keluar air dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai satu bentuk sedekah dia kepada masyarakat. Tidak pungut biaya listrik, tidak pungut upah atas gali sumurnya. Enggak, semua disedekahkan. Dengan izin Allah lukanya sembuh. Allah. Seperti nggak bisa dinalar oleh kita. Namanya sakit lutut, di luka di kaki. Tadi ikhwan sekalian. Kita nalarnya adalah apa? Kita memikirnya berobat. Kalau tidak obat dokter, obat herbal dan seterusnya. Tapi apa yang dilakukan dan disarankan oleh sang alim Abdullah bin Mubarak ini, pergi cari kampung, sedekah dengan air, ikhwan sekalian. Maka sedekah dengan air ini luar biasa, mengalir terus sepanjang air itu digunakan oleh masyarakat. Maka dengan itu bagian dari sedekah besarnya dia, akhirnya apa? Disembuhkan oleh Allah. Ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kisah menarik juga ada di zaman dahulu bahwa para guru, para ustadz, para imam, khatib dan juga muadzin di sebuah masjid itu digaji oleh pemerintahan dalam negara Islam di zaman dahulu. Ada seorang ulama ini mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah sebanyak 60 dinar. Dia bawa pulang, nggak sampai di rumah dia habiskan semuanya, dibagikan kepada fakir miskin di lorong-lorong kota dan desa. Habis. Dia pulang sampai rumah, dia bongkar dan dia bersihkan kamar tidur, Allah ganti dengan jumlah yang sama di balik bantalnya. 60 dinar emas dia dapat. Saudaranya, ini Haywah bin Shuraih namanya. Saudaranya Haywah bin Shuraih penasaran. Ini seorang ulama juga. Penasaran. Wahai saudaraku, aku dengar kau telah mendapat ganti yang sama sejumlah 60 dinar sebagai tunjangan dari pemerintah. Betul. Saya juga dapat yang tunjangan yang sama. Dia sudah simpan kemarin di rumahnya. Karena dengar ada motivasi, ada cerita, ada keajaiban menarik dari Haywah bin Shuraih sebagai saudaranya. Ini saudara sepupunya, akhirnya dia keluarkan 60 dinar emas, dia bawa keliling kota, dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dia habiskan semuanya. Dia pulang ke rumah, dia beres-beres kamar tidur, tidak dijumpai itu 60 dinar emas. Bahkan seisi rumah akhirnya diobrak-abrik semua, nggak ada 60 dinar emas ganti dari Allah. Dia komplain kepada Haywah, wahai Haywah saudaraku, saya sedekahkan tunjanganku sebagaimana engkau lakukan. Tapi saya nggak dapat ganti, sedang Anda dapat ganti. Apa kata Haywah bin Shuraih? Ini akhir dari motivasi tadi. Apa kata Haywah? Saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau, wahai saudara sepupuku, sedekahnya karena coba-coba tadi dengar cerita dari saya. Ada keajaiban menarik diganti oleh Allah dengan jumlah yang sama. Ini menunjukkan bahwa memang tidak selalu ganti dari Allah itu dengan jumlah yang sama. Ada kalanya Allah tangguhkan nantinya. Makanya tadi keberkahan sedekah itu boleh jadi adalah manfaat yang sama atau lebih. Atau kalau tidak berupa manfaat, boleh jadi madarat, sesuatu yang dibenci dan dikhawatirkan Allah lenyapkan, Allah hilangkan karena sedekah dia. Atau kalau tidak, dan dua-duanya ada dalam kehidupan dunia.
Kalau tidak dua-duanya ini didapat dalam kehidupan dunia, maka Allah tangguhkan sampai nanti dia dapat di akhirat. Kawan sekalian, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Itulah barokah sedekah dalam kehidupan dunia. Seperti itu kisahnya. Hadis-hadis dan ayat-ayatnya sudah jelas. Apalagi barokah sedekah dalam kehidupan akhirat jauh lebih bermanfaat, lebih besar. Oleh karena sekiranya orang-orang yang sudah tidur dalam tanah, orang-orang yang sudah mati itu dibangkitkan lagi, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan banyak bersedekah dan menjadi orang saleh. Sebagaimana yang Allah katakan sendiri dalam firman-Nya di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Dia berkata, "Wahai Rabbku, sekiranya Engkau tangguhkan kematianku barang sebentar lagi, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang-orang saleh." Mereka yang sudah tidur dalam tanah artinya mati. Mereka tahu manfaat sedekah luar biasa dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya kita yang masih hidup ini mesti lebih mengerti lagi betapa faedah dan manfaat besar dari sebuah sedekah. Makanya harta sesungguhnya yang kita miliki di akhirat itu adalah harta yang kalah di dunia yang kita sedekahkan itu. Sedang yang kita simpan, yang kita makan, kita konsumsi adalah harta yang fana dan sia-sia bila tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang disedekahkan karena Allah sekalipun lenyap dalam hitungan dan pandangan kita, tetapi itulah harta hakiki, harta sejati yang nanti akan kita dapatkan lagi di akhirat. Makanya pernah akhir kultum ini Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Rasulullah tentang kambing yang sudah disembelih dan sudah dibagi-bagikan. "Wahai Aisyah, masih adakah daging yang tersisa?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, sudah habis semua kecuali sebelah bahunya." Kata Rasulullah memandang dengan kacamata akhirat, "Wahai Aisyah, masih utuh kecuali sedikit saja. Semua yang sudah dibagikan itu masih utuh di akhirat, itu yang nanti akan kita dapat lagi. Sedang yang kita sisakan inilah justru yang akan fana dan kau jadi kotoran saja." Harta hakiki sejati adalah yang disedekahkan dalam kehidupan dunia. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang gemar sedekah dan Allah hindarkan kita dari sifat bakhil dan kikir. Karena kedermawanan akan mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya sekaligus membentengi diri seorang dari panas api neraka. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan jalan ketaatan dalam Islam rahmatan lil alamin hingga akhir hayat masing-masing kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.